melewati garis jaga di depannya. Jadi setiap pemain yang sudah masuk di kotak permainan itu hanya dikasih waktu 1 menit aja. Ya, lebih dari 1 menit berarti nanti wasit akan meniup peluitnya. Berarti ada kesalahan. Ya, otomatis nanti akan change atau pergantian. Yang tadinya menyerang jadi bertahan. Berikutnya, penjaga berusaha menangkap atau menyentuh penyerang dengan tangan terbuka dan jari-jari tangan tidak boleh mengepal dalam posisi kedua kaki berpijak di atas garis. Jadi seandainya ada salah satu kaki yang tidak menginjak garis, maka tidak sah. Ya, seperti itu. Berikutnya, penjaga tidak boleh menyentuh atau menangkap penyerang dalam posisi badan menghadap ke depan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk mematikan lawan itu seluruh anggota tubuh itu menghadap ke penyerang. Ya, tim penjaga jika mau mematikan lawan itu wajib menghadap ke pemain penyerang. Selanjutnya, penjaga garis tengah atau sodor, sentuhan atau tangkapannya sah pada garis awal sampai garis belakang. Jadi dari ujung depan sampai ujung belakang itu wilayah untuk sodor. Ya, sodor tidak diperkenankan untuk melewati atau memasuki garis horizontal. Jadi khusus sodor itu vertikal semuanya. Berikutnya, pergantian pemain diadakan pada saat permainan berhenti atau istirahat atau take out. Nah, ini perlu kita rawat karena nanti waktunya kita kurangi, mengingat permainan ini jumlah peserta cukup banyak dan diharapkan dalam 1 hari sudah selesai. Jadi insya Allah nanti waktunya kita kurangi. Jadi untuk time out kemungkinan besar itu tidak ada. Berikutnya, pergantian regu penyerang menjadi regu penjaga atau sebaliknya ditentukan oleh wasit dengan membunyikan peluit. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya semuanya itu wasit yang akan menentukan bahwasanya itu sah atau enggak. Jadi seandainya enggak ada peluit atau bunyi peluit, berarti teruskan aja permainan itu. Ya. Kalau sudah mendengar bunyi peluit, berarti tergantung keputusan wasit apakah itu change atau pergantian atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian pada saat babak pertama selesai, maka posisi tim yang saat itu menyerang akan melakukan penyerangan kembali. Saya ulangi, pada saat babak pertama selesai, maka posisi tim yang saat itu menyerang akan melakukan penyerangan kembali dengan posisi yang sama saat terakhir babak pertama selesai. Jadi sebelum babak pertama selesai, jika tim A saat itu menyerang, maka nanti babak kedua dimulai tim A akan menyerang kembali. Berikutnya, ini mungkin yang terakhir, waktu pertandingan. Babak penyisian sampai babak perempat final 2 kali 3 menit. Yang sebelumnya itu 2 kali 6 menit, kita revisi menjadi 2 kali 3 menit. Kemudian untuk babak semifinal dan final kita menyesuaikan. Dalam artian kalau sudah mengerucut jumlah timnya, nanti kita ada kesepakatan kembali bersama manajernya atau pelatihnya atau guru olahraganya tersebut.
apakah mau tetap menggunakan 2 kali 3 menit atau mungkin bisa lebih, ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan waktu yang ada nantinya. Barangkali itu yang bisa perlu sampaikan. Mungkin ada dari Pak Daryanto menambahkan kembali atau terima kasih. Sedikit belum menambahkan bahwa untuk baju ini kita bebaskan. Dalam pengertian dulu belum tentu satu sekolah itu punya baju tim yang bernama dada dan punggung. Jadi kita bebaskan untuk memakai baju olahraga sekolah masing-masing. Dan panitia akan menyediakan rompi jika bajunya sama. Ya, itu untuk baju. Karena kemarin baju itu diperuntukkan untuk menyeleksi ataupun mengetahui pemenang ataupun siswa yang mendapatkan nilai terbanyak. Karena tidak ada penilaian, ya udah kita ambil kesepakatan yang praktis, simpel, karena sifatnya untuk beramai-ramai aja. Gitu. Terus kemudian untuk waktu tadi sudah disebutkan oleh saudara Adi Susilo bahwa yang semula kita sepakati 2 kali 6 menjadi 2 kali 3 karena himpitan waktu. Dan untuk Bapak dan Ibu pendamping dimohonkan besok hari Sabtu atau waktu pelaksanaan itu untuk khusus lomba ini harus standby di sekitar lapangan. Jadi tidak ada nanti misalnya salah satu peserta disebutkan oleh panitia untuk bermain berlama-lama. Jadi diharapkan oleh kita semua peserta panitia untuk standby di sekitar lapangan. Dengan ketentuan menyiapkan peserta satu tim 6 orang termasuk cadangan 2, pemain intinya 4. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang dipertanyakan atau kurang jelas, silakan mungkin silakan Bapak. Boleh izin Pak, terkait peserta yang sudah didaftarkan apakah boleh diganti? Pertanyaannya, ya. Oh gitu. Di situ yang kedua, apakah ada pemain cadangan karena kan rentan cedera? Ya. Oke, sudah. Oke, kita bantu jawab. Yang pertama untuk yang sudah didaftar, itu kan yang kita daftar adalah nama sekolah. Nama pemain masih bisa berubah di hari H. Akan tetapi jangan sampai artinya membawa pemain itu lebih daripada 6 orang. Contoh, main pertama A, B, C, D, cadangannya D, E, dan F, ya kan? Nanti menang main berikutnya G yang main. Nah, ini diskualifikasi kurang ke 7. Itu yang pertama. Artinya lebih dari 6. Lebih daripada 6. Yang 6 silahkan pian gonta-ganti. Tapi jangan pada saat main berganti pian yang rugi. Pada saat dari menyerang ke jaga atau sebaliknya, atau pada saat pergantian babak. Yang keduanya apa tadi? Pemain cadangan rentan cedera tadi kan sudah. 2 pertanyaan sudah terjawab. Iya. Oke, begitu. Untuk baju tadi apa saja? Untuk kalau kadang nomor dada itu kada masalah, masih bisa diatasi. Juga sambian main rata-rata perempuan kita pakai jilbab. Jangan sampai jilbab ini yang bakal keluar. Ulun baru hari Selasa tadi mengajar olahraga, ulun praktikkan sampai tapulanting ditarik di jilbab. Nah, kalau bisa disuruh masukkan ke dalam sehingga artinya untuk hal-hal yang seperti itu bisa dikurangi lah. Urusan Pak itu kan tidak sesuai dengan agama. Untuk sementara disiasati dulu supaya keselamatan itu lebih penting. Jangan sampai kita gara-gara tertarik jilbab ada yang cedera, waduh, pulang nanti berpikir masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi itu juga salah satu menjadi artinya pakaian tolong sedemikian rupa sehingga segi keselamatannya bisa
terpenuhi. Kira-kira itu ada lagi kan pertanyaan atau yang di online? Silakan. Ada Pak Hairul Anam. Ya silakan Pak Hairul. Pak Hairul. Ya, terima kasih Pak. Tadi untuk teknis permainan tadi Pak. Tadi yang saya tangkap tadi kalau memang penjaga tidak di atas garis itu biar menyentuh tidak sah. Itu kalau kami tabrak langsung aja ibaratnya itu apa boleh? Kan saya kan nggak mati, ibaratnya saya yang main. Yang pertama, yang kedua setelah selesai semuanya sampai ke belakang dan semuanya naik ke depan berhasil, anggap aja berhasil. Sebelum 3 menit itu terus gimana, apa yang harus dilakukan lagi oleh pemain yang berhasil itu tadi Pak? Atau main lagi atau menunggu 3 menit yang itu tadi? Itu. Sudah. Pertanyaan itu aja dulu Pak. Sudah. Ya, ada. Ya. Mohon maaf, izin menjawabkan Pak Hairul. Jadi dalam pelaksanaan pertandingan ini atau kompetisi ini, semua penjaga itu harus berada di atas garis jaga masing-masing. Ada dua jenis jaga garisnya, ada horizontal, ada vertikal. Di mana sang penjaga itu berusaha menangkap ataupun menyentuh penyerang. Dengan demikian, jika penjaga itu nanti bisa menyentuh ataupun menangkap penyerang, otomatis yang jaga berubah menjadi penyerang. Dalam pengertiannya, penyerang boleh pulang pergi selama timnya tidak tertangkap. Jadi tidak serta-merta misalnya menyelesaikan satu tim itu harus keluar ke belakang dulu baru bersama-sama, enggak. Walaupun satu pemain itu dijaga ketat, tidak bisa berkutik misalnya, tidak bisa melalui, tapi yang lain nilainya tetap ditulis atau dijumlah oleh panitia. Demikian Pak Hairul. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Hairul. Jadi seorang pemain itu bisa bolak-balik sebanyak-banyaknya sampai 20 kali kalau dia sanggup gitu kan. Selama tidak disentuh selama tidak tersentuh teman yang lain gitu kan. Jadi silakan dari ke belakang, ke depan lagi, langsung ke belakang, dan lagi yang penting melewati garis. Satu tidak tersentuh oleh penjaga, yang kedua tidak keluar garis samping. Ya, kira-kira begitu Pak Hairul. Jelas? Ya kan, ini yang menjaga Pak, maksud saya itu yang menjaga itu keluar dari garis vertikal horizontal. Itu di belakang atau di depannya itu kan kalau menyentuh pemain kan nggak mati pemainnya. Nah, kalau saya tabrak sekalian aja gimana Pak? Betul. Apa kena hukuman atau kena penalti atau gimana gitu loh? Kan sekalian saya pegang kan dia kan nggak bisa balik lagi. Iya. Nah, kalau pemain ya, itu permainan itu ya. Sekarang kan jangankan mau menabrak, mau disentuh saja dia menghindar. Ayo, bagaimana mau menabrak, gitu kan? Itu aja dulu logikanya. Nah, sekarang dia mau disentuh, itu kan pasti menghindar. Tidak ada yang disentuh itu mendekat, tidak ada, pasti mau menghindar. Nah, jadi jangan untuk menabrak. Tetapi kalau sampai strategi seperti itu, kalau bisa ya itu. Tapi kan wasit akan melihat bahwa itu niatnya itu untuk bermain hadang atau untuk main tabrak-tabrakan, begitu. Jadi tolong ini juga dilihat di situnya. Niatnya itu kita kalau mau main hadang itu nggak perlu nabrak-tabrak, gitu kan. Misalnya kakinya satu lepas, ya kan, satu menginjak garis itu sudah menggamit, apa bahasa Indonesianya ini, menyentuh kan tidak sah, gitu. Nah begitu. Jadi harus kedua kaki berada di atas garis, ataukah paling tidak dia melayang di atas garis. Seperti saat berlari kan dia tidak menginjak garis, gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Dan satu hal Pak Hairul, jadi untuk bisa melakukan tangkapan itu dalam peraturan sudah jelas dengan melalui telapak tangan. Kalau menabrak itu kan bisa melalui lutut dan sebagainya, itu sudah ada ancaman. Tidak dia main. Sudah ada lihat ini. Jadi yang sah sentuhan itu hanya dengan telapak tangan terbuka. Gitu. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Ya silakan. Ada mic-nya kah? Ibu Setiawati. Kalau mic-nya bisa dibantu.
biar yang maksudnya yang di jom dengar. Kalau kita di sini dengar. Nah, kita kan ada jom juga, jadi biar yang di jom ini mendengar. Bisa dibantu untuk mic-nya, mudahan sampai. Kalau nggak sampai biar yang maju. Window, window dan window. Anjir muara 1. Alhamdulillah, Bu Hidun pindah jadi guru olahraga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, masalahnya supaya semuanya jelas, jadi tidak ada lagi yang bertanya-tanya di dalam hati, karena itu susah kalau ada di dalam hati susah. Nah, saya hanya ingin minta kejelasan atau dipertegas lagi untuk hadam ini. Apakah kalau umpama penyerang berada dalam satu kotak itu 2 orang, apakah itu termasuk diskualifikasi atau full mati? Tidak, Bu. Tidak ada mereka. Tidak Bu, jangankan 2, 3 saja boleh. Boleh ya? Keempatnya pun boleh. Keempatnya pun boleh. Boleh. Masya Allah. Tapi risikonya nggak bisa keluar dia. Tapi kan, oh jadi gitu. Jadi umpama dalam satu kotak itu ada 2 orang atau 3 atau 4 sekali kotak semuanya nggak apa-apa ya? Iya. Oke, dan yang kedua, pertanyaannya ada 2. Saya masih karena baru datang tadi ya, saya masih masalah cerdas cermat ini, di cabang cerdas cermat. Kalau umpama semuanya kan itu kan boleh pakai quizzes, ya lah. Ya. Boleh pakai quizzes, sedangkan ini kan dibagi 2 ruangan karena kebanyakan peserta. Sesi atau 2 ruangan. Nah, kalau umpama pakai quizzes semua, bolehkah umpama tidak pakai begitu? Umpama pakai, karena ini kan ada PR. Tidak, beda. Biar babak berikutnya. Oh gitu. Ya, jadi semua babak pertama pakai quizzes. Oh yang pertama pakai quizzes Babak semua. pertama dan kedua. Iya Pak. Oke, sudah terjawab Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Jadi kalau dihadang itu, dia sudah tahu, kami yang masuk ke situ. Kami sudah 2 di sini. Dia pasti seperti itu. Jadi kalau 3 apalagi 4-nya, ya mau bagaimana lagi kan? Nah begitu. Jadi pasti pemain hadang itu tahu, jangan ke sini, kami sudah 2. Ataupun kalau 3 itu sudut sini 1, sudut sini 1, sudut sini 1 pasti seperti itu. Nah kalau keempatnya, nah itu yang susah. Nah jadi memang tadi juga disampaikan bahwa perlu perubahan di 1 menit. Jadi dari kiri ke kanan itu sudah termasuk berubah untuk kita belajar pertama ini. Jadi kada perlu artinya maju ke depan ke belakang, karena salah satu strategi berubah dari kiri ke kanan itu sudah merupakan satu strategi. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada kita undian. Ibu Setiawati. Ada dari Jom, silakan Ibu mana? Ibu Setiawati ya? Berapa 1? Dari Setiawati berapa 1 ya? Ya. silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sesuai yang sudah didaftarkan karena ada orang kami di sesuai Putus Bu ya. Naik pohon dulu Bu. Setiawati. itu artinya dari kami apakah boleh diganti? Boleh ganti tidak? Oke, boleh Bu. Boleh. Kalau yang ada cadangan dia bawa 6 misalnya, ada 2 cadangan boleh berganti. Yang penting pemainnya jumlahnya 6, tidak boleh dari 6. Iya, betul. Maksud pian itu yang sudah terdaftar sekarang 6 orang boleh diganti atau tidak itu? Iya, sudah. Boleh. Jawabannya boleh Bu, sebelum tiap main. Oke. Sama-sama. Ada? Satu lagi Pak Arhamni. Oh, Pak Arhamni silakan. Mudah-mudahan ini yang terakhir habis ini kita undian jam 5.11. Arhamni. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai jumpa di video Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak bertanya sekaligus kalau masih sarannya itu kan masih PR juga lah kita ibaratnya kalau ada saran-saran boleh dengan ya. Oh, boleh. Betul lah itu Pak, kalau penggunaannya 10 kali 10. Betul. Yang pertama betul. Nah, boleh menggunakan aja Pak kalau mereka mau diulangi
10 kali 8 misalnya kan untuk anak SMP ini kebanyakan masih kecil-kecil Pak. Nah, untuk dewasa ini masih tembus. Karena aturannya apa itu sampai tersentuh baru boleh berganti atau menyerang keluar. Nah, seperti itu ya. Minta tanya nanti apabila ada pemain atau ilmuwan yang kasihannya itu yang jaga Pak, misalnya tembus terus yang kecil itu Pak, tembus terus kan dia nggak kebagian hitam gitu Pak. Ya. Waktu kan? Gantian waktunya. Nah, yang kedua sarannya boleh itu misalnya kalau kan 2 kali 3 menit tuh misalnya kita ada waktu seperti itu 3 menit buat kita menyerang khusus MA dulu, nanti 3 menit selanjutnya baru TNI lagi menyerang seperti itu bergantian seperti itu biar ada kayak adilan seperti itu ya menurut aturan supaya dari aturan yang semestinya ya kan Pak, ini cuma syarat aja sebenarnya. Seperti itu ya, alhamdulillah ya ada keadilan buat yang kecil yang jaganya masih Pak, kalau terus kasihannya udah jadi merah-merah Pak ya kan, kalau lapangannya setidaknya nggak seperti sudah bisa dipahami Pak untuk pertanyaannya, terima kasih ya. Bisa saya jawabkan Pak ya. Jadi begini, untuk ukuran lapangan kita memang menggunakan standar nasional gitu ya, 9 kali 10. Nah itu karena sudah disosialisasi di depan, sarannya baru sekarang, jadi kan ini akan berubah lagi. Jadi untuk sarannya tidak kami terima untuk kegiatannya ini. Yang kedua tadi untuk prinsip keadilan, bahwa keadilan itu tidak mesti sama, ya kan? Nah artinya diberi 3 menit yang A ini menyerang terus, begitu. Nanti 3 menit B menyerang terus. Nah, itu menurut pian keadilannya seperti itu. Nah, tetapi di permainan hadang disitulah kuncinya. Jadi kalau yang menyerang kesentuh maka dia menjadi penjaga. Begitu juga yang penjaga bisa menyentuh maka dia jadi penyerang. Itulah permainan hadang. Nanti kalau kita rubah nanti seperti 3 menit menyerang, 3 menit bertahan. Nanti sepak bola juga kita rubah, permain tidak ada menyerang dan bertahan, begitu kan? Nah sama seperti itu. Jadi itulah seninya untuk permainan, ada menyerang dan ada bertahan, begitu kan? Jadi tinggal kita melatihnya nih bagaimana, begitu. Jadi untuk sarannya sementara kami tidak bisa terima. Terima kasih kami ucapkan atas sarannya. Kira-kira seperti itu Pak Adi, tidak bisa? Ya terima kasih untuk ya. Kemudian untuk tadi undian jadi kita semuanya, dan yang berikut supaya diperhatikan masing-masing peserta, apabila kami panggil 3 kali menggunakan pengeras suara tidak berada di tempat lapangan, tidak bisa berhadir menghadirkan pemainnya, maka kami anggap WO namanya ya. Dengan masing-masing jeda antara satu panggilan ke panggilan berikutnya itu 1 menit. Nah, jadi ada 3 menit artinya bila tidak berhadir maka kami anggap walk over namanya, berjalan keluar gitu, artinya tidak bisa bertanding, tidak bisa menghadirkan untuk bertanding. Kira-kira seperti itu. Demikian untuk teknis hadang kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Hadi Purwandi untuk melaksanakan undian, yang mana nanti yang otomatis yang tidak ikut hadang nanti kami delete untuk naik ke operator. Ya silakan Pak Asmi kan yang memimpin atau Pak Hadi? Ulun operator ya? Ulun operator ya? Kamu nama? Tukang data. Tukang picik-piciknya siapa di situ? Turun ya. Ya. Dicatat ya namanya. Lagi yang ada di sini dia yang picik. Kalau mau picik silakan aja nanti dia. Ya silakan aja Pak. Langsung nggak? Langsung aja Pak. Ya betul saya. Oh. Ada. Ada Pak. Yang nomor 1. Langsung aja benar. Langsung aja.
Iya, semuanya hasil undian untuk semua cabur. Tujuannya nyaman, jadi bila hendak kulit tuh mau bebas. Yang lain kan enak, wah masih jar di terakhir, maka babis. Susah, dia menyanyi terakhir jar. Itu tentunya sudah nanti hadapi. Oke. Yo silakan, Bapak Ibu bisa di pin ya. Ini dia share nggak? Yang share nggak? Oke. Jadi yang di rumah bisa lihat dan bisa melihat silakan. Yang pertama. Yang jom. Ini share screen kan? Ya. Kalau share screen kan melihat langsung ini. Ya. Sudah muncul kan? Sudah. Kalau share screen-nya melihat. Iya. Oke. Yang pertama untuk SMPN bukan. Ini langsung yang nomor 1 siapa? Putar ya? Kita putar. 1, 2, 3. Putar aja. Urut 1. Nah, gitu. Nah, jadi nanti sekolah mana yang muncul? Mainan Hasnan balik. Mainan Hasnan. SMP 2 Marabahan. SMP 2 Marabahan, catat dulu. SMP 2 Marabahan, catat. Langsung dilihat. Nomor pertama SMP 2 Marabahan. Nah. Lanjut. Ya. Sudah dicatat ya? Tim mencatat. Oke, lanjut lagi. Yang sudah keluar langsung dideret. Bisa dilihat sama-sama. Nomor 2. Up. SMP berapa? SMP Negeri 1 Anjir Pasar. SMP Negeri 1 Anjir Pasar. Urut 2. Lanjut.